Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum acara pengukuhan dimulai, akan dibacakan tata tertib. Pembacaan tata tertib acara. 1. Seluruh peserta acara pengukuhan Dharma Wanita Persatuan Unit Kerja Kabupaten Cilacap wajib mengenakan seragam Dharma Wanita Persatuan beserta atribut PIN Dharma Wanita. 2. Peserta menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang telah ditentukan oleh pemerintah tentang jaga jarak, sehingga posisi masing-masing peserta harus diatur oleh masing-masing Dharma Wanita Persatuan yang bersangkutan. 3. Seluruh peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara, dibantu oleh host panitia dengan tertib dan seksama. Oleh karenanya, pada saat acara berlangsung, seluruh peserta tidak diperkenankan meninggalkan pertemuan atau mengerjakan hal lain di luar kegiatan acara pengukuhan pengurus Dharma Wanita Persatuan Unit Kerja Kabupaten Cilacap. 4. Peserta mematikan mikrofon ketika menyimak pemaparan untuk menghilangkan suara-suara yang mungkin masuk ke dalam sistem dan mengganggu konsentrasi yang lainnya. 5. Peserta tidak mematikan kamera. Hal ini penting agar instruktur tahu sedang berbicara dengan peserta dan tidak merusak suasana interaksi. 6. Selama acara berlangsung, handphone peserta harap dimatikan atau diposisikan getar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap, Ibu Hajah Teti Rohatiningsih Esos Suarto Pamuji, yang kami hormati Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap, Ibu Dr. Ira Samsul Aulia Rahman, yang kami hormati Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap, Bapak Dr. Andes Farid Ma'ruf STMM, Sekda Kabupaten Cilacap. Yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap, Ibu Suswati Ningsih Farid Ma'ruf, beserta para pengurus. Yang kami hormati Penasehat Dharma Wanita Persatuan OPD Instansi Vertikal BUMD. Yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan OPD Instansi Vertikal BUMD beserta pengurus Kabupaten Cilacap, peserta acara pengukuhan. Selamat pagi dan terima kasih telah bergabung dalam acara pengukuhan secara virtual pengurus Dharma Wanita Persatuan OPD Instansi Vertikal BUMD Kabupaten Cilacap masa bakti 2019-2024. Selasa 29 September tahun 2020. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada acara hari ini bisa diselenggarakan. Peserta dimohon berdiri. Diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Himne Dharma Wanita Persatuan. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya pembacaan surat keputusan oleh Ibu Arida Heru Harjanto, SPMM, Sekretariat Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap. Disilakan. Mohon perhatian bagi pengurus Dharma Wanita Persatuan, OPD, instansi vertikal, BUMD yang disebutkan dimohon berdiri. Baik, kami bacakan surat keputusan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap. Kami mulai.
Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap. Keputusan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap tentang pengukuhan pengurus Dharma Wanita Persatuan OPD _instansi vertikal _BUMD ke Kabupaten Cilacap masa bakti 2019-2024. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan keputusan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap tentang pengesahan pengurus Dharma Wanita Persatuan OPD _instansi vertikal _BUMD se-Kabupaten Cilacap masa bakti 2019-2024. Ke-1. Susunan pengurus Dharma Wanita Persatuan OPD _instansi vertikal _BUMD se-Kabupaten Cilacap sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Cilacap, Ketua Nyonya Suswati Ningsih Farid Ma'ruf, cap ditandatangani. Lampiran keputusan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap. Kolom 1 nomor, kolom 2 keputusan, kolom 3 tanggal, kolom 4 OPD _instansi vertikal _BUMD. 1. Keputusan nomor 1 tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020. Sekretariat Daerah. 2. Keputusan nomor 2 tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020. Perumdam Tirta Wijaya. 3. Keputusan nomor 3 tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020 Dinas Pangan dan Perkebunan. 4. Keputusan nomor 4 tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 5. Keputusan nomor 5 tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020 Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian. 6. Keputusan nomor 6 tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 7. Keputusan nomor 7 tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020 Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 8. Keputusan nomor 8 tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020 Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset. 9. Keputusan nomor 9 tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020 Dinas Lingkungan Hidup. 10. Keputusan nomor 10 tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020 Dinas Pertanian. 11. Keputusan nomor 11 tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020 Sekretariat DPRD. 12. Keputusan nomor 12 tahun 2020 tanggal 26 Agustus 2020 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. 13.
Keputusan nomor 13 tahun 2020, tanggal 26 Agustus 2020, Inspektorat. 14. Keputusan nomor 14 tahun 2020, tanggal 26 Agustus 2020, Gabungan BUMD. 15. Keputusan nomor 21 tahun 2020, tanggal 26 Agustus 2020, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Batu, Nusa Kambangan. 17. Keputusan nomor 23 tahun 2020, tanggal 27 Agustus 2020, Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata. 18. Keputusan nomor 24 tahun 2020, tanggal 27 Agustus 2020, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 19. Keputusan nomor 25 tahun 2020, tanggal 27 Agustus 2020, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah. 20. Keputusan nomor 26 tahun 2020, tanggal 27 Agustus 2020, Dinas Sosial. 21. Keputusan nomor 28 tahun 2020, tanggal 27 Agustus 2020, Dinas Komunikasi dan Informatika. 22. Keputusan nomor 29 tahun 2020, tanggal 27 Agustus 2020, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. 23. Keputusan nomor 30 tahun 2020, tanggal 27 Agustus 2020, Dinas Perhubungan. 25. Keputusan nomor 38 tahun 2020, tanggal 31 Agustus 2020, Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap. 26. Keputusan nomor 39 tahun 2020, tanggal 31 Agustus 2020, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 27. Keputusan nomor 40 tahun 2020, tanggal 31 Agustus 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 28. Keputusan nomor 41 tahun 2020, tanggal 31 Agustus 2020, Dinas Perikanan. 29. Keputusan nomor 42 tahun 2020, tanggal 31 Agustus 2020, Satuan Polisi Pamong Praja. 30. Keputusan nomor 43 tahun 2020, tanggal 31 Agustus 2020, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 31. Keputusan nomor 46 tahun 2020, tanggal 1 September 2020, Balai Latihan Kerja. 32. Keputusan nomor 50 tahun 2020, tanggal 3 September 2020, Dinas Arsip dan Perpustakaan. 33. Keputusan nomor 51 tahun 2020, tanggal 3 September 2020, Dinas Kesehatan. 34. Keputusan nomor 52 tahun 2020, tanggal 4 September 2020, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah. 35. Keputusan nomor 54 tahun 2020,
tanggal 4 September 2020, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 36. Keputusan nomor 55 tahun 2020, tanggal 4 September 2020, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. 37. Keputusan nomor 60 tahun 2020, tanggal 9 September 2020, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 3 Tunggul Wulung, Cilacap. 38. Keputusan nomor 62 tahun 2020, tanggal 10 September 2020, Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah. 39. Keputusan nomor 63 tahun 2020, tanggal 14 September 2020, Perum Damri Kantor Cabang Cilacap. 42. Keputusan nomor 66 tahun 2020, tanggal 14 September 2020, Kantor Kesehatan Pelabuhan. 43. Keputusan nomor 67 tahun 2020, tanggal 14 September 2020, Kantor Kementerian Agama. 44. Keputusan nomor 68 tahun 2020, tanggal 24 September 2020, Kantor Pertanahan. 45. Keputusan nomor 69 tahun 2020, tanggal 24 September 2020, Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Tanjung Intan. 46. Keputusan nomor 70 tahun 2020, tanggal 24 September 2020, RSUD Cilacap. Pembacaan selesai. Dimohon duduk kembali, Ibu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya pengukuhan pengurus Dharma Wanita Persatuan OPD Dinas Instansi Vertikal BUMD Kabupaten Cilacap masa bakti 2019-2024. Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap yang dikukuhkan dimohon berdiri semuanya. Yang terhormat Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap berkenan untuk menempatkan diri. Kata pengukuhan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Selasa tanggal 29 bulan September tahun 2020, saya atas nama Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap dengan resmi mengukuhkan pengurus Dharma Wanita Persatuan OPD
instansi vertikal BUMD Kabupaten Cilacap, masa bakti 2019-2024. Sesuai surat keputusan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap. Saya percaya bahwa pengurus Dharma Wanita Persatuan OPD instansi vertikal BUMD Kabupaten Cilacap, masa bakti 2019-2024 akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi ibu-ibu sekalian. Cilacap, 29 September 2020, Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap, Ketua Nyonya Suswatiningsih Farid Ma'ruf. Hadirin disilakan duduk kembali. Dimohon duduk kembali. Selanjutnya, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Yang terhormat Ibu Hajah Teti Rohatiningsih Esos, Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap. Yang kami hormati Ibu Dr. Ira Samsul Aulia Rahman, Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap. Yang kami hormati dan kami cintai Bapak Dr. Andes Farid Ma'ruf, STMM, Sekda Kabupaten Cilacap, selaku Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap. Para penasehat Dharma Wanita Persatuan, unit kerja OPD, instansi vertikal BUMD se-Kabupaten Cilacap, yang saya hormati, para ketua Dharma Wanita Persatuan unit kerja OPD, instansi vertikal BUMD se-Kabupaten Cilacap beserta pengurusnya yang saya hormati, para pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap, serta hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk bersama-sama menghadiri acara pengukuhan pengurus Dharma Wanita Persatuan unit kerja OPD instansi vertikal BUMD se-Kabupaten Cilacap masa bakti 2019-2024. Hadirin yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 2 September 2020 yang lalu, jajaran kepengurusan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap telah dikukuhkan secara virtual bersama-sama dengan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Mengiringi pengukuhan tersebut, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dharma Wanita Persatuan, maka terjadi pada pergantian di dalam organisasi dan kepengurusan Dharma Wanita Persatuan di tingkat unit OPD ataupun di unit-unit se-Kabupaten Cilacap. Sehingga
tadi kita telah saksikan bersama pengukuhan pengurus Dharma Wanita Persatuan, unit kerja OPD, instansi vertikal, BUMD se-Kabupaten Cilacap. Pengukuhan kali ini kita lakukan dengan cara virtual karena saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, namun tidak mengurangi kehikmatan acara pengukuhan ini. Kami bersyukur dan terima kasih kepada Ibu Hajah Teti Rohatiningsih SOS yang telah bersedia hadir secara pribadi bersama-sama kita, guna memberikan pencerahan kepada kita semua, khususnya Ketua dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan, unit kerja OPD, instansi vertikal, BUMD se-Kabupaten Cilacap, agar kita lebih semangat dalam membina istri-istri para ASN di Kabupaten Cilacap. Tak lupa saya sampaikan terima kasih juga kepada Ibu Dr. Ira Samsul Aulia Rahman, Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap, Bapak Dr. Andes Farid Ma'ruf STMM, Sekda Cilacap, selaku Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap, dan sekaligus Penasehat Dharma Wanita Persatuan Unit Kerja Sekretariat Daerah Cilacap atau Setda Cilacap. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu Penasehat Dharma Wanita Persatuan, Unit Kerja OPD, instansi vertikal, BUMD yang telah berkenan menghadiri dan menyaksikan pengukuhan ini. Hadirin yang berbahagia, pengurus Dharma Wanita Persatuan mempunyai tugas ganda, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pendamping suami yang harus menunjang tugas dan karirnya. Sebuah peran yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Untuk itu, saya berharap organisasi yang telah dirintis oleh pendahulu kita dapat terus dikembangkan dan dipertahankan kemajuannya, sehingga apa yang telah dicapai selama ini dapat ditingkatkan. Tentunya tidak mudah, manakala tidak ada rasa kebersamaan dan kekompakan antar Dharma Wanita Persatuan. Sebagai anggota Dharma Wanita Persatuan, kita harus bangga, karena sebagai wanita, kita bukanlah wanita biasa, tetapi wanita terpilih yang harus bijak dan berkualitas dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pendamping suami. Namun, kita juga tidak boleh mencampuri urusan kedinasan suami. Sekali lagi ya Bu, kita tidak boleh mencampuri urusan kedinasan suami, tapi kita berperan sebagai pengontrol suami untuk amanah dan bertanggung jawab dalam menjalankan kedinasannya. Untuk itu, saya berharap agar seluruh pengurus Dharma Wanita Persatuan dapat terus mendukung dan bekerja dengan baik, serta berperan di dalam maupun di luar Dharma Wanita Persatuan. Bapak, Ibu yang kami hormati, saya sampaikan selamat kepada semua pengurus Dharma Wanita Persatuan, unit kerja OPD, instansi vertikal, BUMD yang baru dilantik. Harapannya ke depan
Semoga amanah dan barokah untuk semuanya, serta Dharma Wanita Persatuan semakin maju dan berkembang. Secara khusus, saya minta agar para pengurus baru senantiasa bersemangat dan meningkatkan kemampuan dalam menjalankan roda organisasi Dharma Wanita Persatuan di unit kerja OPD instansi vertikal BUMD masing-masing. Dengan telah dikukuhkannya pengurus Dharma Wanita Persatuan unit kerja OPD instansi vertikal BUMD se-Kabupaten Cilacap masa bakti 2019-2024, saya mengajak ibu-ibu semua untuk senantiasa lebih meningkatkan kembali etos kerja dalam berorganisasi dengan mengedepankan rasa persatuan dan kesatuan, membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta santun dalam pergaulan berorganisasi dan bermasyarakat. Hadirin yang kami hormati, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat menjalankan tugas baru. Tetap semangat, salam sehat untuk semua. Tetap laksanakan protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Apalagi perda ataupun peraturan daerah telah terbit, yaitu Perda nomor 5 tahun 2020, sehingga banyak razia masker. Jadi saya mohon kepada Dharma Wanita semuanya saja dimanapun berada, jangan sampai terjaring di razia masker. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Sekian, akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan acara pengukuhan ini hadir para penasehat Dharma Wanita Persatuan OPD instansi vertikal BUMD untuk mendampingi dan menyaksikan pengukuhan pengurus Dharma Wanita Kabupaten Cilacap. Sebelum kami tayangkan penasehat yang hadir pada kesempatan ini, kami mohon kepada petugas IT setempat untuk memfokuskan kamera pada masing-masing penasehat. Penasehat yang hadir pada acara pengukuhan pengurus Dharma Wanita Persatuan OPD instansi vertikal BUMD Kabupaten Cilacap. Yang terhormat Ibu Hajah Teti Rohatiningsih Esos Suwarto Pamuji, istri Bupati Cilacap. Yang kami hormati Ibu Dr. Randa Ira Tanti Samsul Aulia Rahman, istri Wakil Bupati Cilacap. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Farid Ma'ruf ST MM, Sekda Kabupaten Cilacap. Selanjutnya, 1. Sekretaris daerah diwakili. Terima kasih hadir yang kami hormati Bapak Dian,
Bapak Wasi dan Bapak Uom. Ini sekda ada 3, diwakili oleh Bapak Asisten 1, 2, dan 3. Terima kasih Bapak. 2, Dharma Wanita Persatuan Perumdan Tirta Wijaya, Bapak Yulianto ST MSI. Terima kasih Pak Bambang. 3, Dinas Pangan dan Perkebunan, Bapak Insinyur Susilan. Terima kasih Pak Susilan. Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian, Bapak Dik Nugraha SEM. Terima kasih Pak Didik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu, Ibu Dian Arinda Murni SHMM. Terima kasih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bapak Dr. Andes Tri Kumara Sindi Wijayanto MM. Terima kasih. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Bapak Dr. Andes Subiharto MSI. Terima kasih. Dinas Lingkungan Hidup, Bapak Awaludin Muri APMM. Terima kasih. Dinas Pertanian, Bapak Supriyanto SP. Dinas Pertanian, Bapak Supriyanto SPMM. Sekretariat DPRD, Bapak Sumaryo Esos MM. Pak Sumaryo. Oh, diwakili. Oh, Pak Mario sendiri. Terima kasih Pak Mario. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Bapak Insinyur Sujito MSI. Terima kasih Pak Jito. Inspektorat, Bapak Dr. Andes Indro Cahyono MM. Terima kasih Pak Indro. Gabungan BUMD, Bapak Ratinudin. Gabungan BUMD, Bapak Ratinudin. Terima kasih. Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Batu Nusa Kambangan, Ibu Darsi Wiyanti SH. Terima kasih Ibu. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Pemirsan Nusa Kambangan, Bapak Sofyan AMD SHMH. Mana bapaknya Ibu? Enggak ada. Terima kasih. Enggak apa-apa, diwakili ibunya. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Bapak Dr. Andes Heru Harjanto MM. Terima kasih Pak Heru. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bapak Satmoko. Terima kasih Pak Satmoko.
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Bapak Sumbowo Esos MSI. Terima kasih Pak Bowo. Dinas Sosial, Bapak Taryo Esos MSI. Terima kasih Pak Taryo. Dinas Komunikasi dan Informatika, Bapak Dr. Andes M. Wijaya MM. Terima kasih Pak Wijaya. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Bapak Saiful Hidayat, SIP STMM. Terima kasih Pak Saiful. Dinas Perhubungan, Bapak Tulus Wibowo SH MSI. Terima kasih Pak Tulus, jempolnya besar. Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Ibu Imas Masriah. Terima kasih Ibu. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Dr. Andes Budi Santosa MSI. Terima kasih Pak Budi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bapak Insinyur Ristianto MT. Terima kasih Bapak. Dinas Perikanan, Bapak Dityasa Pradipta SH MSI. Terima kasih Pak Didit, disilakan duduk kembali. Satuan Polisi Pamong Praja, Bapak Dr. Andes Yuliaman Sutrisno MSI. Terima kasih Pak Yuliaman. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bapak Ahmad Arifin SR SH MSI. Terima kasih Pak Arifin, disilakan duduk kembali. Balai Latihan Kerja, Bapak Guntoro Sejati SE MSI. Terima kasih Bapak. Dinas Arsip dan Perpustakaan, Bapak Supriyanto SH MSI. Terima kasih Pak Supri, itu bisa dibawa ke sini nanti. Silakan duduk kembali. Dinas Kesehatan, Ibu Dr. Pramesti Griana Dewi, MKes MSI. Terima kasih Bu Dokter, silakan duduk kembali. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Bapak Warsono SH Mhum. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Nia SPD MPD. Terima kasih Bu Murni, disilakan duduk kembali. Dinas Perdagangan, Operasi Usaha Kecil dan Menengah, Bapak Umar Said SE MM. Terima kasih Bapak Umar Said. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas 3 Tunggul Wulung, Cilacap.
Bapak Renato Julfian Jusaki SEMA. Oh, ibunya. Terima kasih Ibu. Silakan duduk kembali. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bapak Alimin Suprayitno SH MSI. Terima kasih Bapak. Silakan duduk kembali. Perum Damri, Kantor Cabang Cilacap, Bapak Boy Aryadi Sulistiono SSI MM TR. Si Bapak, disilakan duduk kembali. Kantor Kesehatan Pelabuhan, Bapak Sulistiono SKM MKes. Terima kasih Bapak, silakan duduk kembali. Kantor Kementerian Agama, Bapak Haji Imam Tobroni SAG MM. Terima kasih Bapak, silakan duduk kembali. Kantor Pertanahan, Bapak Suratno Pak, itu bawa apa Pak? Sertifikat. Terima kasih, mungkin sertifikat saya. Dipersilakan duduk kembali. UPTD RSUD Cilacap, Ibu Dr. Pramesti Griana Dewi MKes MSI. Terima kasih Bu Dokter, sudah tampil 2 kali. Hidup Bu Dokter Pramesti. Kami ucapkan terima kasih kepada para penasehat yang telah hadir mendampingi dan menyaksikan acara pengukuhan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita ikuti bersama sambutan penasehat Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap. Yang terhormat, Ibu Hajah Teti Rohatiningsih Esos Suwarto Pamurji, dipersilakan. Mohon izin Pak Sek, ini karena sekarang sudah ada perdanya, saya mau menyampaikan sesuatu pesan. Mohon izin membuka masker, bok didenda saketewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah silah makbadah. Yang saya hormati Ibu Wakil Penasehat Dr. Ira Tanti Samsulur Rahman, Bapak Sekda selaku Penasihat Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap yang saya hormati, Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap dan segala pengurus yang saya cintai, saya banggakan, para penasihat Dharma Wanita Persatuan Unit Kerja UPD, instansi vertikal BUMD Kabupaten Cilacap yang Bunda cintai banggakan, dan segenap pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap yang dimuliakan Allah, tamu undangan hadirin yang berbahagia. Tentu mengawali kebahagiaan yang berbahagia ini dengan segala kerendahan hati, kita sebagai sebagai manusia yang beriman dan Pancasila, tentu selalu bersyukur bikaulina, alhamdulillah. Sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bermazhab wujud di majelis yang insya Allah penuh barokah ini dalam rangka pengukuhan pengurus Dharma Wanita Persatuan Unit Kerja OPD instansi vertikal BUMD Kabupaten Cilacap masa bakti 2019-2024.
Semoga kegiatan ini mendapat berkah bagi kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita selalu bersyukur di situasi pandemik yang luar biasa ini. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak mengurangi makna kita walaupun dalam situasi pandemi COVID-19. Pada situasi seperti ini kita harus tetap bersabar, itu berkontribusi meminimalisir sebaran COVID-19 di wilayah kita semuanya, terutama di OPD instansi terkait yang ada di Kabupaten Cilacap. Berkenaan hal yang berbahagia ini, saya selaku penasehat Dharma Wanita Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat dan selamat kepada ibu-ibu yang telah dikukuhkan tadi. Mudah-mudahan sebagai pengurus yang baru, ibu-ibu dapat mewarnai organisasi wanita persatuan, unit kerja, OPD, instansi vertikal, UMD dengan warna yang lebih indah, lebih sejuk, lebih damai, dan membuat orang yang berada di dalamnya merasa nyaman, aman, dan tetap bersemangat, serta kerasan tetap bernaung di bawah Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu sebagai pengurus Dharma Wanita adalah sebuah organisasi yang beranggotakan memang istri, pegawai negeri, sipil atau PNS. Dharma Wanita ditetapkan pada tanggal 7 Desember 1999 pada sebuah rapat nasional yang tujuan utama adalah pendirian Dharma Wanita meningkatkan kualitas sumber daya anggota dan keluarga untuk mencapai kesejahteraan nasional sebagai organisasi yang diusung untuk tujuan bersama. Berdharma Wanita memiliki tugas pokok fungsi, yaitu membina anggota, memperkukuh rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak, serta meningkatkan kepedulian sosial dan melakukan pembinaan mental, spiritual anggota agar menjadi manusia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, serta berkepribadian, berbudi pekerti luhur. Ini yang saat ini kadang-kadang jarang Pak Sek, karena di zaman milenial ini sepertinya kaum perempuan lebih berkontribusi dalam mengisi pembangunan, tapi kadang-kadang ada yang kebablasan. Ini tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya, bahwa perempuan ini adalah yang pertama dan utama dalam mendidik keluarga, dan ini kadang-kadang agak dilalaikan. Mudah-mudahan dengan kepengurusan yang baru ini kita tetap berkontribusi jadi wanita-wanita yang sehat, wanita yang hebat, wanita yang smart, yang bisa ikut membangun dinarah kita, khususnya di Kabupaten Cilacap. Anggota Dharma Wanita harus dapat memberikan dorongan dan kontribusi kepada suami agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, baik sebagai abdi negara maupun abdi masyarakat. Di balik suksesnya seorang pria, ada pepatah terdapat wanita yang hebat. Ungkapan tersebut menyeratkan betapa pentingnya kehadiran seorang istri dalam menunjang karir suami dan bekerja. Karir seorang suami akan berjalan aman, nyaman, sesuai dengan harapan jika didukung oleh keluarga, terutama istri dan anak-anak. Tentu di sisi lain, banyak yang harus dilakukan oleh kaum perempuan atau istri dalam mendukung terlaksananya pembangunan, utamanya dalam hal pemberdayaan perempuan. Sangat dibutuhkan peran Dharma Wanita Persatuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan pada anggotanya agar bisa melihat dan mengetahui tantangan di depan mata dan perkembangan situasi zaman. Dengan seperti ini hari ini adalah tantangan luar biasa, adalah tantangan media sosial yang luar biasa. Anggota Dharma Wanita Persatuan memiliki peran yang konstruktif dalam pelaksanaan pembangunan.
organisasi Dharma Wanita Persatuan juga dapat berkontribusi dalam melindungi, memberdayakan, dan memajukan kaum perempuan, utamanya para istri ASN yang memerlukan pendampingan, pembinaan, motivasi, serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya bagi anggotanya. Bapak Ibu yang Bunda Cinta berambakan tadi sudah sampaikan juga banyak oleh Ketua Dharma Wanita Kabupaten Cilacap. Saya menggarisbawahi bahwa memang Dharma Wanita Persatuan mempunyai atau memiliki pedoman berupa Panca Dharma Wanita yang berbunyi, pertama adalah wanita sebagai istri pendamping suami. Tentu pendamping suami dalam suka dan duka. Dalam suka dan duka. Ada uang, abang sayang, tidak ada uang, abang ditendang. Jangan sampai seperti ini. Nah ini yang akhir-akhir ini banyak fenomena yang kita lihat. Saya kadang-kadang miris dengan situasi pandemik seperti ini. Banyak sekali ketahanan rumah tangga yang cerai-berai. Kadang-kadang suka malu. Apa sih yang diinginkan oleh kaum perempuan ini sebetulnya? Selagi itu memang situasi suka dan duka sudah menjadi komitmen bersama dalam ketahanan rumah tangga, insya Allah saling mengisi, saling membagi, saling berpartisipasi, membantu antara suami istri dan keluarga, membagi tugas, insya Allah tidak akan terjadi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah ini saya tentu sebagai wanita atau istri pendamping suami harus mau dalam suka dan duka. Tadi juga Bu Ketua Dharma Wanita sudah menyampaikan seorang istri tidak boleh mencampuri urusan kedinasan sampai diulang 2 kali. Ini kadang-kadang banyak suami-suami yang kalah dengan istrinya. Kadang-kadang saya miris Pak Sekda, kapan Bu Teti ini kepriwe oleh membina. Ternyata memang di dalam tubuh kita ada kalbu dan nafsu. Ini harus balance, harus seimbang. Kapan kita harus memberi support pada suami kita, kapan kita memberi masukan pada suami kita harus balance sebagai pendamping suami ini. Yang kedua, wanita sebagai ibu rumah tangga. Tentu tadi pekerjaannya juga luar biasa. Dan manajemen di dalam pengelolaan keluarga, baik itu dalam manajemen keuangan, pendidikan, dan semua yang ada di rumah tangga adalah tugas dan fungsinya banyak adalah oleh kaum wanita. Ketiga, wanita sebagai penerus keturunan dan pendidik anak. Ini kita menjadi wanita-wanita yang soleha, yang bisa menjadi contoh para anak-anak kita, terutama juga dalam lingkungan kita. Ciptakan rumah kita baiti janati. Rumahku adalah surgamu. Memang ini tidak bisa membalikkan sebagai telapak tangan. Tapi ini kalau tidak dimulai oleh diri kita sendiri, mau siapa lagi akan membini. Ya. Yang keempat adalah wanita sebagai pencari nafkah tambahan. Lah ini Pak Sekda, kadang-kadang saya suka disurhati, Bu, gara-gara ibu nekulo dua gaji dewek, jangan pelitnya luar biasa. Kadang-kadang duit ben, jaluknya duitnya bojone bayan gitu. Apa ya Pak? Gitu. Saya kira enggak lah Pak. Kita alhamdulillah Ibu, barangkali ibu-ibu yang bekerja sebagai PNS, ya namanya juga mencari nafkah tambahan. Kita sebagai istri dari seorang suami, kita harus hormat kepada suami. Kita diizinkan oleh para suami untuk bekerja, itu sudah luar biasa. Jadi untuk tanda syukurnya ibu yang mempunyai gaji sendiri, ya hitung-hitung ya gaji bersama. Jadi kadang-kadang suami membutuhkan, ya kita harus loman. Begitu juga kita membutuhkan uang suami, ya kita harus sama-sama mengisi. Kadang-kadang ada yang pelit sekali. Kadang-kadang bu gajiku, ya udah gajimu. Nek gajimu, ya gajiku. Kayak gitu ya. Kadang-kadang saya juga curhat lah Pak Bupati, mama aja kayak kue loh, insya Allah boten ya. Nah ini kadang-kadang ada yang seperti itu. Saya berharap mulai hari ini, mari kita sama-sama, karena memang kita juga diizinkan bekerja oleh suami kita, jadi kita harus hormat pada suami kita, selagi itu masih memang suami kita bisa membimbing, mengayomi, mengarahkan, memberi kasih sayang full pada kita semua. Saya titip juga pada ketua penasehat-penasehat yang di unit kerja semuanya, memang wanita ini unik, harus banyak perhatiannya.
banyak harus dilindungi. Sehingga saya titip pada ketua-ketua penasihat di unit kerja di masing-masing OPD atau instansi, saya berharap mohon arahan bimbingan. Apalagi memang kalau ketua dan wanita di masing unit ada sesuatu yang kurang berkenan, tanggung jawab para penasihat-penasihat yang di unit OPD atau instansi terkait. Yang kelima adalah wanita sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Nah ini kita sebagai leader di masing-masing OPD, saya berharap ibu-ibu semua yang sudah dikukuhkan menjadi segenap anggota Dharma Wanita, kita bisa tetap berkontribusi demi pembangunan nasional dan daerah, karena memang ini sinergis antara pusat, provinsi, dan daerah, harus sinergi dan sama-sama membangun, apalagi Kabupaten Cilacap mempunyai program Bupati, Wakil Bupati, visi misi, dan itu adalah program Bangga Bangun Desa yang antara lain adalah embrionya dari Cilacap Bercahaya. Mudah-mudahan dengan para Dharma Wanita, anggota Dharma Wanita ini bisa berkontribusi lebih maksimal lagi dalam pemenuhan pembangunan di segala sektor yang ada di Kabupaten Cilacap. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum saya mengakhiri kegiatan ini atau sambutan ini, saya berharap ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah para anggota, ketua dan anggota Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap untuk mendukung dan mensukseskan program pemerintah dimanapun berada. Jadi dengan programnya Bangga Bangun Desa, yuk kita sama-sama disengkuyung bersama, karena memang ini program pemerintah daerah, apalagi kita ada sebagai istri dari PNS yang suami kita adalah ada di dalamnya, jadi kita harus sama-sama memaksimalkan program pemerintah daerah untuk 5 tahun. Kedua, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985, Dharma Wanita Persatuan adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Di masa pandemik ini, saya berharap ketua organisasi wanita unit kerja bisa memberikan edukasi atau mungkin pemberian usaha peningkatan pendapatan keluarga melalui workshop dan lain pelatihan-pelatihan bidang ekonomi, sehingga ada kebersamaan antara ketua dan anggota di unit masing-masing kerja. Sebagai satu teamwork yang baik, ibu juga bisanya bekerja dengan baik adalah ada anggota yang baik. Jadi berharap saya bagi ketua dan wanita di masing-masing unit bermohon untuk bekerja sama dengan baik, mengayomi, melindungi, ikut berpartisipasi dalam permasalahan lingkungan ataupun dalam keluarga, sehingga tidak ada terjadi hal-hal di masa yang akan datang dalam keluarga yang diembannya. Yang ketiga, misinya untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berwawasan global dan mensejahterakan anggota keluarga dan masyarakat. Nah ini yang zaman seperti ini, kaum perempuan bisa tampil di depan sesuai dengan kapasitas, kemampuan, integritas. Kaum perempuan itu sekarang boleh berkiprah dimanapun. Sekarang sudah ada lagi di Jazirah Arab yang dulu perempuan adalah harus di rumah, tapi sekarang boleh Pak. Sekarang dengan era milenial seperti ini, abad 21 ini, kaum perempuan di Arab Saudi juga boleh menyetir mobil, boleh kerja di supermarket, kalau dulu tidak. Nah ini perkembangan zaman ini harus kita ikuti dengan seksama, tentu dengan tidak melampaui hak-hak kita sebagai istri atau perempuan. Sebagai mitra kerja pemerintah yang memiliki tujuan untuk menjadi Center of Excellence dengan membentuk perempuan-perempuan Indonesia yang bermanfaat bagi bangsa, negara, dan agama. Center of Excellence yang dimaksud di sini adalah pusat pelatihan dan pelayanan dalam rangka peningkatan kapasitas perempuan untuk dapat membina keluarganya, terutama dari keluarga yang baik, keluarga yang harmonis, insya Allah akan tercipta masyarakat yang tentu harmonis dan bahagia, serta berkiprah secara aktif pada peran-peran publik. Banyak sekarang kaum perempuan yang berperan sebagai kepala daerah, bahkan menteri, bahkan sampai Perdana Menteri di seluruh dunia sudah banyak kiprah perempuan, apalagi kuota perempuan di pelayanan publik, baik itu legislatif, eksekutif, yudikatif, itu masih kurang pencapaiannya 30%. Mari kita berlomba-lomba kaum perempuan untuk berkiprah misi pembangunan baik itu di lokal,
maupun nasional, kita sama-sama yang penting niatnya baik, membangun negeri ini, negeri yang sejahtera, negeri yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Bapak Ibu yang saya cintai, saya banggakan, sebelum mengakhiri sambutan ini, dalam masa pandemi COVID-19 ini, agar tidak terkena wabah COVID, paling tidak kita harus happy. Ada beberapa langkah akan saya sampaikan supaya imun kita tetap terjaga dengan baik, yaitu batasi informasi dan konsumsi berita tentang COVID-19 yang kadang-kadang ini akan menjadi momok sebentar tentang sing mati akeh banget. Jadi kadang-kadang kita agak ini juga agak parno juga. Batasi informasi-informasi seperti itu, mudah-mudahan kita ke depan lebih rileks lagi. Lakukan perenungan dengan ambil nafas panjang, paling tidak 15 menit. Tarik nafas panjang, keluar dari mulut, insya Allah akan tambah tenang, tambah rileks tubuh kita, dan kita bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ingat memori yang indah-indah dulu, barangkali zaman masa pacaran gitu ya Pak Sikda, yang boncengan, sepeda, apa mungkin yang umpet-umpetan lari ke sana sini. Ini memori-memori hidup yang membuat kita happy. Ini juga salah satu adalah mengurangi kecemasan dalam pandemi COVID-19. Ingat, kita selalu punya tempat yang luar biasa bernaung, yaitu rumah. Ya tadi, baiti janeti, rumahku adalah surgamu. Jadi stay at home kalau tidak perlu sekali untuk mengurangi sebaran COVID-19 yang di Kabupaten Cilacap. Terima kasih, yang penting sekarang kuncinya adalah sehat, bahagia, dan berpikir positif dalam membentuk imunitas kita. Selamat bekerja, semoga Allah SWT memberikan yang terbaik untuk kita berkiprah di pembangunan di Kabupaten Cilacap. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, permohonan maaf saya tadi dalam pembacaan untuk penasehat, ini ada yang terlewati satu, yaitu dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Yang kami hormati Bapak Edi Wibowo SH. Dari Disduk Capil, Bapak Edi Wibowo SH. Takut dikomplain Ibu? Sudah hadir, belum di absen. Bapak Edi Wibowo SH. Terima kasih Bapak dan permohonan maaf. Sebetulnya tadi juga dari pertanian saya berulang saya bacakan, tapi bapaknya tidak muncul. Dari pertanian tadi memang tidak ada bapaknya, okay? Sudah saya absen. Tadi Pak Supriyanto tidak muncul, tidak hadir. Itu nggih? Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya hadirin dimohon berdiri. Diperdengarkan Mars Dharma Wanita Persatuan.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kami bacakan susunan pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap masa bakti 2019-2024. Dimohon kepada pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap yang kami sebutkan namanya untuk berdiri. Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap. 1. Yang terhormat Ibu Hajah Teti Rohati Ningsih Esos Suarto Pamuji. 2. Ibu Dr. Ira Samsul Aulia Rahman. 3. Bapak Dr. Andes Farid Ma'ruf STMM. Ketua Nyonya Suswati Ningsih Farid Ma'ruf. Wakil Ketua Nyonya Wiwi Gunawan. Wakil Ketua 2 Nyonya Rianti Warsono. Bendahara Nyonya Sekretaris, nyun sewu, sekretarisnya mau saya lewati. Sekretaris Nyonya Arida Heru Harjanto. Bendahara Nyonya Budiarti Didik Nugraha. Terima kasih. Bidang pendidikan Nyonya Siti Mursyati Ahmad Arifin. Terima kasih. Nyonya Sisil Dian Setiabudi sebagai Ketua Bidang Ekonomi. Terima kasih Bu Dian. Ketua Bidang Sosial Budaya Nyonya Endang Wasi Aryadi. Terima kasih. Wakil Sekretaris Nyonya Wulan Ahmad Fauzi. Terima kasih. Wakil Bendahara Nyonya Hajah Yulandari Sucito. Terima kasih. Anggota Bidang Pendidikan Nyonya Supadmi Subiarto. Terima kasih. Nyonya Nur Aida Indro Cahyono. Terima kasih. Nyonya Hastuti Pradipta. Terima kasih. Nyonya Rintih Ferry Adi Wibowo. Maaf. Adi Dharma. Kemudian Nyonya Isti Bambang Tujiakno.
Selanjutnya anggota bidang ekonomi, Nyonya Icih Trikomara, Nyonya Ida Safitri Supriyanto, Nyonya Paijem Umar Said, Nyonya Rini Pawana, Nyonya Eli Yuni Kustowo. Sedang mengikuti pengukuhan. Kemudian anggota bidang sosial budaya, Nyonya Haryati Tulus Wibowo, Nyonya Prabandari Wijaya, Nyonya Sri Supriyanto, AMD Kep, Nyonya Emi Farid, Nyonya Tuti Bayu Prahara. Demikian Bapak dan Ibu yang kami hormati, telah kami bacakan susunan pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap masa bakti 2019-2024. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah sejenak kita menundukkan kepala, menengadahkan kedua tangan untuk berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Supadmi Subiarto. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kepadamu. Engkaulah Zat yang Maha Rahman dan Rahim. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, hari ini kami dapat menyelenggarakan kegiatan pengukuhan virtual pengurus Dharma Wanita Persatuan Unit Kerja se-Kabupaten Cilacap masa bakti 2019-2024. Hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Jadikanlah acara ini untuk memperkuat persatuan di antara kami dan rasa tanggung jawab kami dalam berorganisasi, berkeluarga, dan bermasyarakat. Semoga semua ini menjadi nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana, dengan mengharap rahmat dan barokah-Mu, berilah kami kemudahan dan kelancaran dalam acara ini. Jadikanlah acara ini sebagai momentum silaturahmi sesama anggota Dharma Wanita Persatuan, meskipun dilaksanakan secara virtual di tengah pandemi COVID-19 yang memprihatinkan ini. Terimalah amal bakti kami, limpahkanlah nur hidayah-Mu kepada kami. Berilah kami kemampuan untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai, dan dapat meningkatkan sumber daya anggota, serta untuk meningkatkan kesejahteraan bagi kami,
anggota Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap, agar mampu mencapai visi dan misi Dharma Wanita Persatuan, yaitu menjadi organisasi istri aparatur sipil negara yang mandiri, kuat, solid, dan produktif. Ya Allah Tuhan yang Maha Perkasa, mudahkanlah dan ringankanlah tugas suami kami dalam mengemban amanah negara demi kemerdekaan Indonesia tercinta. Jadikanlah kami sebagai sumber inspirasi, penyemangat, dan pemberi ilham untuk suami kami. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa suami kami, dosa para pemimpin syuhada bangsa kami. Hanya Engkau ya Allah yang berkenan mengabulkan doa dan permohonan kami. Subhanaka Allahumma wa bihamdi, ashadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta pengukuhan yang berbahagia, selanjutnya pada acara pengukuhan tadi akan dipilih 10 peserta tertib dan terapih. Kami ulangi, akan kami pilih 10 peserta paling tertib dan paling rapi. Di sini akan kami ambil 10 peserta. 3 dari instansi vertikal dan 7 dari OPD. Peserta yang kami pilih ini tidak berdasarkan ranking nilai, semua nilainya sama. Bapak dan Ibu yang kami hormati, peserta yang paling tertib dan terapi hasilnya adalah sebagai berikut. Deg-degan gak, Bu? Yang vertikal, mohon perhatian. 1. PDAM, Perumdam, Dharma Wanita Persatuan Perumdan, Tirta Wijaya, Cilacap. Kami ulangi. Dharma Wanita Persatuan Perumdan Tirta Wijaya Cilacap. Selamat untuk Dharma Wanita Persatuan terpilih sebagai peserta paling tertib dan rapi. Nanti ada hadiahnya. Ini hadiahnya sangat cantik, ya. Gak kelihatan. Orang disorot. Ya, untuk hadiah yang kami pilih 10 besar, dipersilakan hadiahnya diambil di ruang sekretariat Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap. Nanti untuk hadiahnya sangat cantik, Ibu, bisa untuk
menambah kecantikan ruang sekretariat Dharma Wanita di masing-masing unit. Terima kasih, duduk kembali. Selanjutnya, yang terpilih yang kedua adalah dari Dharma Wanita Persatuan PPSC. PPSC, Pelabuhan Perikanan Cilacap. Terima kasih Ibu. Sekali lagi silakan untuk hadiah diambil di Sekretariat Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap. Yang ketiga, BLK, Dharma Wanita Persatuan BLK Kabupaten Cilacap. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya 7 yang terpilih dari OPD. Siapakah Dharma Wanita yang terpilih, yang tertib dan rapi? 1, D, Dinas Disnakerin. Ini ibunya ada di sini. Terima kasih. Selamat untuk Dharma Wanita Persatuan Disnakerin. Terima kasih ya Pak Didik. Penasehat yang benar-benar bertanggung jawab. Dipersilakan duduk kembali. Kemudian selanjutnya adalah dari Dinas PSDA. Dinas PSDA. Terima kasih, selamat. Dharma Wanita Persatuan PSDA. Disilakan duduk kembali. Kemudian dari Dharma Wanita Persatuan Seda. Seda mana Seda? Terima kasih. Di sini penasehatnya saja ada 3. Bapak Dian Setiabudi, Bapak Wasi Aryadi, dan Bapak Uong Suparno. Terima kasih. Nanti diambil hadiahnya. Disilakan duduk kembali. Yang selanjutnya, Dharma Wanita Persatuan Bapeda. Terima kasih. Disilakan duduk kembali. Kemudian DPUPR. DPUPR. Terima kasih Pak Risti beserta Ibu, dipersilakan duduk kembali. Kemudian Disperkimta. Disperkimta. Dharma Wanita Persatuan Disperkimta. Terima kasih Pak Sujito, dipersilakan duduk kembali. Kemudian Disparbun. Ya, nanti itu buahnya tolong Pak dirapihin nggih. Ya, Pak Susilan. Dipersilakan duduk kembali. Demikian Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami ucapkan selamat kepada 10 Dharma Wanita Persatuan yang terpilih di dalam acara pengukuhan yang tertib dan terapi. Semoga untuk hadiah bisa dimanfaatkan dengan baik untuk memperindah ruangan Dharma Wanita di masing-masing unit kerja.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami segenap pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara pengukuhan pengurus Dharma Wanita Persatuan OPD, instansi vertikal, dan BUMD banyak kekurangan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, dengan demikian telah ikuti bersama seluruh rangkaian acara pada hari ini dengan baik dan tertib. Kami ucapkan selamat kepada pengurus Dharma Wanita Persatuan OPD, instansi vertikal, BUMD, semuanya selamat bekerja dan berkarya untuk kejayaan dan kesejahteraan anggotanya. Kami atas nama Ketua dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Cilacap mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini ada kekurangan. Terima kasih, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bapak penasehat nggak ada nggih? Aku mau ikut foto lah.